selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa? Oke, semoga pagi hari ini luar biasa ya. Oke, yang hari ini merasa kurang sehat, semoga lekas sembuh ya. Oke, kita jumpa lagi di PA Online hari ini. Oke, mari sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan sikap doa yang baik, oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih kami boleh merasakan perlindungan-Mu dalam tidur kami semalam. Bapa, berkatilah kami semua dalam mengikuti kegiatan PIA Online maupun dalam menjalankan kegiatan lainnya hari ini. Semoga kami semua mampu mengisi hari ini dengan hal-hal yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, tadi setelah kita berdoa bersama, sekarang adik-adik bisa mengambil kitab suci adik-adik di rumah dan mari kita membaca bacaan kitab suci bersama-sama. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik. Nah, gimana nih adik-adik? Tadi sudah mendengarkan bacaan Injil kan yang dibacakan oleh kakak yang sebelumnya? Iya, pastinya kakak. Ada yang masih inget gak nih bacaan Injilnya diambil dari Injil apa? Dari Injil Lukas. Ya, bener banget. Dari bacaan Injil tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus bersama 3 rasulnya pergi ke gunung. Nah, 3 rasulnya ada yang masih inget juga gak nih? Siapa sih namanya? Aku masih inget kak, aku masih Siapa inget. tuh? Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bener banget. Nah, Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersama Tuhan Yesus pergi ke gunung. Mereka kira-kira mau ngapain ya ke gunung? Mau liburan kah? Atau mau lihat pemandangan? Ngapain ya mereka?
mau berdoa dong Kak pastinya. Iya, bener banget. Jadi Tuhan Yesus bersama 3 rasulnya pergi ke gunung untuk berdoa. Nah, di saat berdoa, tiba-tiba wajah dan pakaian Yesus itu bercahaya. Nah, wajah Yesus yang bercahaya menandakan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu luar biasa. Yesus bisa melakukan segala sesuatu untuk kita, terlebih menghapus dosa-dosa kita. Nah, di saat wajah dan pakaian Yesus bercahaya, datang pula 2 orang lainnya. Nah, siapa nih yang masih ingat? Masih ingat nggak Kak siapa? Siapa Kak? Ayo. Ayo siapa? Apa ya? Siapa? Ada yang tahu? Iya bener kau, Elia dan Musa. Nah, Elia dan Musa ini datang juga untuk menemui Yesus di dalam kemuliaan. Nah, Elia dan Musa ini siapa sih? Elia dan Musa ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diutus untuk mengingatkan semua orang yang berbuat jahat. Nah, pertemuan Tuhan Yesus beserta Elia dan Musa disaksikan oleh ketiga rasulnya tadi. Dan ketiga rasulnya ini merasa senang dan sukacita karena dapat melihat pertemuan ini. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus ya. Wajahnya yang bercahaya menandakan bahwa Tuhan Yesus kuat dan luar biasa. Nah, di sini siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu luar biasa? Boleh? Aku Kak, aku. Teman-teman, adik-adik kalau percaya boleh dong ketik di komen, tulis aku percaya Tuhan Yesus luar biasa. Nanti jangan lupa komen ya di bawah, aku percaya Tuhan Yesus luar biasa. Nah, karena Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus itu bisa memberikan segala sesuatu untuk kita. Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keluarga yang lengkap, rezeki sampai hari ini, kepandaian, dan masih banyak lagi yang Tuhan Yesus bisa berikan untuk kita. Nah, karena Tuhan Yesusnya begitu luar biasa dan baik sama kita, maka dari itu kita harus bersyukur dan bersukacita. Nah, karena teman-teman sudah percaya dan kita harus bersyukur serta bersukacita, hari ini sama seperti 3 rasul Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diajak ke gunung untuk berdoa, hari ini adik-adik diajak juga untuk belajar mengenal doa-doa dasar. Nah, nanti adik-adik akan mendapat lembar kerja seperti ini. Nanti adik-adik diminta untuk menyocokkan nama doa beserta isinya yang benar. Di sebelah kiri adik-adik, di sini nanti ada nama doanya. Kemudian di sebelah kanan ada isi doanya. Nah, nanti adik-adik mencocokkannya dengan cara menarik garis. Boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Contohnya seperti ini. Yang pertama ada tanda salib, dicocokkan oleh yang bawah, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Bisa kan? Ya, pasti bisa dong. Nah, lalu jangan lupa dalam pengerjaan adik-adik memfoto prosesnya. Lalu nanti akan dikirim melalui Google Drive dengan format lingkungan strip nama. Lalu linknya nanti akan dibagikan melalui WA Group Pia ya adik-adik. Nah, sekali lagi prakarya ini tidak bersifat perlombaan, jadinya bebas adik-adik akan mengumpulkan kapan saja, begitu ya adik-adik. Nah, sekali lagi jangan lupa menempelkan stiker bintang di kertas buffalo ya, jangan di prakaryanya yang doa tadi. Lalu jika ada adik-adik yang buffalonya dan bintangnya hilang, silahkan menghubungi kami kakak-kakak pendamping ya adik-adik. Terima kasih. Ya. Nah, apabila kertas buffalo dan stiker bintangnya ada yang rusak atau yang hilang, nanti akan diganti yang baru. Nah, nanti adik-adik yang mengumpulkan bintang yang banyak akan mendapatkan hadiah di puncak HUT 50 tahun Gereja Satu Yesus Padoan di bulan Juni tahun 2022 nanti. Jadi dijaga baik-baik ya adik-adik, jangan sampai hilang. Nah, karena acaranya udah selesai, yuk kita tutup dengan doa penutup. Tak terasa sudah sampai di penghujung kegiatan. Karena tadi sudah dibuka dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa ya adik-adik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam misa online hari ini. Kami bersyukur bisa mengikuti kegiatan PIA meskipun online. Bapak, kami juga memohon semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kami semua dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.